borgol pernikahan ada yang dipasang kayak gini nih, tapi ini bukan sih. Halo Niti, ketemu lagi bersama Bu Rosa, dan pada kali ini adalah membincangkan yang sebentar saja, tapi mungkin agak ini ya, agak kejadian juga mungkin buat kalian semua yang sudah berumah tangga dengan awal mulanya dengan pernikahan dan diberikan disematkan oleh cincin kecil ini tapi serasa diborgol tangan dua-duanya. Nah, ya. Jadi di sini nih untuk menceritakan bahwasanya kadang dalam suatu pernikahan itu si perempuan itu kadang merasa terkungkung gitu, bukan menikmati suasana rumah tangga ini ya, dengan hal-hal yang ya seperti apa ya, yang mungkin dianggap sepele tapi padahal itu nggak sepele, itu menyakitkan untuk perempuan. Yang pertama, perempuan itu dengan menyerahkan dirinya sepenuh hati, sepenuh jiwa raga, segenap jiwa raga untuk mendampingi pasangannya. Tetapi kadang pasangannya, seorang laki-laki ini tidak menghargai itu, dengan memberikan mas kawin dan ikatan itu malah menjadi suatu hal yang menjadi apa ya, merasa kalau memiliki keseluruhan dari atas hidup istrinya gitu loh ya. Kadang ya, bukan kadang, memang seorang istri itu melahirkan anak, bukan melahirkan dulu tuh ya, menyerahkan dulu keperawanannya ya, kalau perawan ya, menyerahkan diri dulu dan tubuhnya gitu kan ya, kemudian juga siap untuk mengandung keturunan dari suaminya, kemudian juga melahirkan ya, kemudian juga jadi pembantu juga. Kenapa disebut pembantu juga? Karena ya membantu ke apa ya, kegiatan yang di rumah itu kewajiban seorang istri katanya gitu kan ya, dan segala kegiatannya menjadi membantu gitu kan ya. Tapi memang itu bukan kewajiban sih sebetulnya, adalah itu ya, kalau itu ranahnya yang lain ya, tapi memang itu untuk mencari suatu pahala lah gitu kan untuk seorang istri. Kemudian juga kalau seorang perempuan itu biasanya merasa terkungkung dan terborgol itu ya gitu, dengan melahirkan keturunannya, harus mengurus suami, mengurus rumah tangga, mengurus anak. Kemudian juga seorang itu harus seorang istri itu harus taat, harus patuh pada seorang suami gitu. Membantah sedikit dibilang membangkang, padahal nggak seperti itu. Karena kalau dalam satu hubungan rumah tangga ada hal seperti ini gitu kan, si istri harus selalu mengikuti dan merasa tersiksa, ini bisa menjadi suatu hubungan yang toksik gitu kan, yang nggak bagus gitu kan. Jadi si istri itu melaksanakan atau melakukan segala kegiatan dalam rumah tangga itu dia merasa dengan ada tekanan di jiwa, tekanan di batin gitu kan ya. Makanya untuk kalian semua yang sedang berumah tangga ya, untuk aku juga mungkin ini yang mengingatkan bahwasanya kalau dalam suatu hubungan rumah tangga itu ya harus mengetahui apa itu hak dan kewajibannya, dan kemudian apabila salah satunya tidak bisa memberikan haknya ataupun tidak bisa melaksanakan kewajibannya, harus saling memahami dan harus saling memaklumi. Karena nanti kalau bila tidak saling memaklumi, di sini konteksnya ya, dengan merasa terbelenggu ini gitu ya, nantinya akan saling menyalahkan gitu kan, akan saling menyalahkan, akan saling menuntut gitu kan. Misalkan lu boleh lah gitu kan, misalkan di rumah sibuk kayak gimana, sebagai istri harus taat gitu kan, mengikuti keinginan suami, boleh lah seperti itu. Dan kalaupun boleh misalkan bekerja, ya tetap harus mengerjakan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga. Tapi harus gimana kalau dibalik lagi sama istrinya? Oke, aku akan melaksanakan kegiatan di rumah dan juga dengan pekerjaanku di luar rumah gitu kan ya. Tapi ditakutkannya akan berbalik lagi nanti kepada suaminya. Misalkan si istrinya tuh udah ketemu titik jenuhnya gitu kan, ketemu titik jenuh, dan akan mengembalikan, yuk kita balikan lagi antara hak dan kewajiban kita masing-masing. Gimana kamu harus full mencari nafkah untuk anak istri, mengerjakan pekerjaan rumah itu kan, itu adalah keharusan suami. Istri taunya ngurus anak dan bersolek katanya gitu kan ya. Kalau dibalikan seperti itu kan tidak enak juga, nanti kan akan tersinggung juga sang suami, merasa akan tersepelekan gitu kan. Tapi ya segala sesuatu juga harus timbal balik juga sayang. Jadi ya di sinilah untuk saling menghargainya gitu, saling menghargai, saling memaklumi gitu kan. Dan ya istilahnya ya memaafkan juga kalaupun misalkan istri atau suaminya melakukan sedikit kesalahan gitu kan. Karena bukan kesalahan ini kadang tidak disadari, dan kesalahan ini juga tidak diinginkan karena situasi dan kondisi gitu kan ya. Jadi kita tidak bisa harus selalu menuntut hak. Kadang takutnya kita nanti dituntutnya akan suatu hak kewajiban. Kayak aku misalkan ya, aku minta
hak untuk sebagai istri di apa gitu kan ya, nanti di apa, dan kewajiban seorang istri juga akan dituntut. Begitu juga sebaliknya juga, kita akan minta hak misalkan sama suami, tapi suami juga nanti juga menuntut kewajiban kita sebagai istri. Bagaimana, malah jadi saling menyalahkan nantinya gitu kan, akan saling memojokkan, padahal situasi ini akan membuat lebih rumit dalam rumah tangga gitu kan ya. Makanya di sini ya, namanya berumah tangga jangan sampai merasa ada suatu hal ketegangan yang menjadikan kewajiban dan hak itu menjadi suatu patokan yang mengikat sekali gitu kan ya, malah jadi vakum gitu kan ya, jadi nggak enjoy dalam melaksanakan rumah tangganya gitu kan. Makanya nih, kalau mau berumah tangga untuk seorang perempuan itu kayaknya kalau perempuan kurang baik, bisa deh dituntut sama seorang laki-laki untuk berubah dari awal sampai menjalankan rumah tangga dari awal sampai terus kemudian membaik gitu kan ya, entah itu perilaku, tingkah laku, sifat, kebiasaan ya, dan yang lainnya. Mungkin seorang perempuan itu bisa berubah, tapi ketika seorang laki-laki dari awal sifatnya seperti itu, biasanya kebanyakannya tidak akan berubah karena merasa aku adalah seorang pemimpin yang harus selalu mendikte gitu keadaan, atau memegang ataupun menggenggam keadaan rumah tangga ini harus ada dalam kendali aku. Nah, itu yang sukar. Biasanya laki-laki itu lebih sukar untuk merubah gitu kan, karena punya ego, aku sebagai kepala rumah tangga, aku adalah suami gitu loh, harus diikuti. Padahal itu akan menjadi membebani, akan mengkungkung si istri itu serasa terborgol oleh pernikahan gitu kan ya, dengan segala hal yang diharuskan, diwajibkan, yang diharuskan oleh seorang istri itu dilakukan kepada suaminya. Nah, nantinya nggak nyaman sayang. Kalau udah nggak nyaman, nantinya akan apa ya, malah menjadi saling masing-masing nantinya gitu kan ya, menjalankannya masing-masing tidak enak, tidak nyaman. Nah, daripada seperti itu ya lebih baik berhati-hatilah ya untuk kalian kalau mencari jodoh untuk perempuan. Intinya mencobalah perjanjian dari awal dengan suami, bukan perjanjian sih, berkomitmen untuk saling berubah hal-hal yang buruk, saling melengkapi dari segala kekurangan, dan jangan sampai ada tuntutan-tuntutan nanti ketika berumah tangga yang akan menjadikan berumah tangga itu berat dan merasa terkungkung dengan hak dan kewajiban gitu ya. Enjoykan aja lah ya, jalani saja, yang penting masa depan cerah, pekerjaan lancar, anak bisa sekolah dengan baik gitu kan ya, semuanya bisa adem ayem, itu tujuan dari suatu rumah tangga. Oke deh, kalau gitu dukung video Ambu Rosa seperti biasa ya. Caranya like, comment, share, subscribe-nya sayangku ya, dan jangan lupa nih komentarnya juga boleh lah, seenakmu lah, yang penting kita bisa berkomunikasi. Dan satu lagi, tekan loncengnya biar setiap ada video yang terbaru dari Ambu Rosa notifikasinya hadir buat kalian semua. Jadi see you next video and bye bye.